Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Esmiati. Saya adalah guru mata pelajaran IPA di MTS Negeri 1 Pati. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan NPK 4913510167031 dan nomor induk mahasiswa 243129915096. Pada hari ini, Selasa tanggal 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di MTS Negeri 1 Pati dengan materi Sistem Pencernaan Makanan kelas 8. Berikut ini adalah KTP dan formulir pendaftaran saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berdoa hari ini? Belum. Oke, silakan ketua kelas salah satu menyiapkan untuk berdoa. Ketua kelasnya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Semuanya sehat? Sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Nihil. Berarti semuanya sehat dan masuk semua, ya. Ada yang hari ini belum sarapan? Sudah? Sudah. Oke. Sudah siap hari ini menerima pelajaran? Anak-anak, apakah kalian sudah pernah menyanyikan lagu Tanah Airku? Sudah. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu bersama-sama. Silakan berdiri. Yang bagus, yang bagus. Silakan kalian perhatikan video ini. Ya, saya tampilkan dulu. Oke, dilihat. Ya. Sudah melihat semuanya? Sudah. Setelah kalian menyaksikan video tadi, ya, apa yang kalian lihat? Apa yang kira-kira itu anak sedang ngapain? Sedang apa? Sedang makan, ya. Apa yang dimakan? Ayam. Ayam. Terus nasi, ya. Terus
nutrisi apa sih yang terkandung dalam makanan itu? Karbohidrat tadi di mana? Di apa? Di nasi. Terus protein. Jadi itu yang kita pelajari di materi yang lalu, gitu ya. Ya. Nah, sekarang ke organ apa makanan itu akan masuk pertama kali? Mulut, ya. Terus kemana pindahnya makanan setelah kita telan? Terus ke kerongkongan dan lain. Nanti kita akan pelajari, ya. Terus apakah yang akan kita rasakan setelah kita makan, gitu ya? Kita merasa kenyang. Nah, kenapa kok kita bisa merasa kenyang, gitu ya? Terus mengapa kita itu bisa berenergi setelah makan? Hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan makanan yang akan kita dapatkan manfaatnya setelah kita belajar, yaitu yang pertama, kita akan mengetahui proses pencernaan makanan, kemudian kita akan mengenali fungsi organ pencernaan, dan yang terakhir adalah kita akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan mampu mengidentifikasi organ-organ pencernaan manusia, ya. Kemudian yang kedua adalah menciptakan karya yang bisa menggambarkan pemahaman kalian mengenai organ pencernaan dan fungsinya. Oke. Semuanya ini sudah berdasarkan kelompok yang sudah kita tentukan di pertemuan sebelumnya. Sudah, jadi kalian itu sebenarnya memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ya. Ada yang kemampuan kalian itu visual spasial, linguistik, logika matematika, dan musikal, ya. Jadi nanti kalian akan menghasilkan suatu karya, ya, dari hasil belajar kalian itu sesuai dengan kemampuan-kemampuan kalian, gitu ya, ya. LKPD yang Bu Esmi berikan di pertemuan yang lalu, apakah di bawah semuanya? Di bawah. Coba perlihatkan semuanya. Perlihatkan semua LKPD yang kalian bawa, ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita mengulang lagi materi atau pertemuan yang lalu, ya. Kita sudah pernah membahas ilustrasi dalam LKPD ini, ya kan? Coba kalian ada yang bisa memberikan rumusan pertanyaan dari hasil kita belajar minggu lalu? Ya, 1, 2. Rumusan pertanyaan. Apa saja organ-organ yang digunakan untuk mencerna makanan dalam tubuh kita? Oke. Yang pertama, rumusan masalahnya atau rumusan pertanyaannya adalah apa saja organ yang digunakan untuk mencerna makanan kita. Yang kedua, ada lagi kemarin, Bagaimana setiap organ pencernaan berperan dalam melakukan proses pencernaan? Oke, ya. Yang kedua, rumusan pertanyaannya adalah bagaimana organ pencernaan kita mencerna makanan yang kita makan, gitu ya. Berikutnya, ya. Sesuai dengan kemampuan dan minat kalian, kemarin sudah dibagi Bu Esmi per kelompok sesuai kemampuan itu. Yang pertama, kalian akan menghasilkan sebuah karya berupa puisi yang pintar linguistik, ya kan? Kemudian dongeng juga dibuat oleh kalian yang kemampuan kalian pintar di linguistik juga. Yang kemarin kemampuannya pintar di logikal matematika, membuat alat peraga, kelompoknya siapa? Oke, kelompoknya Afika. Ya, kelompok alat peraga. Kemudian yang pintar membuat poster oleh kelompoknya siapa? Ya. Di pertemuan yang lalu kalian sudah menentukan jadwal untuk penyelesaian karya yang akan kalian buat, ya. Coba LKPD-nya dicek jadwal yang kalian buat. Salah satu bisa mengungkapkan atau membaca jadwal yang telah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Kelompoknya siapa yang ingin mengungkapkan?
Oke, kelompok dongeng silahkan. Perencanaan proyek tanggal 24 September, eksplorasi materi dan pembuatan karya tanggal 25 September, penyelesaian dan presentasi tanggal 26 September. Oke, terima kasih kelompok dongeng. Sudah ya, pembagian kelompoknya berarti sudah sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Ya, tadi yang kalian pintar linguistik, membuat dongeng dan puisi. Ya, kemudian yang pintar logikal matematika, Bu Esmi arahkan untuk membuat alat peraga. Sekarang coba nak kalian lihat video ini. Proses pencernaan manusia diawali ketika makanan masuk ke dalam mulut. Makanan dihancurkan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi dengan bantuan saliva. Masa makanan yang siap ditelan disebut bolus. Tidak mendorong bolus ke arah faring untuk refleks menelan. Sementara lain mencegah makanan ke arah tenggorokan dan akhirnya masuk ke esofagus atau kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong ke arah lambung dengan gerakan peristaltik dan selanjutnya akan melalui otot yang disebut esophageal sphincter untuk masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, bolus tadi bercampur dengan asam lambung, di mana campuran tersebut istilahkan sebagai kain. Kain akan melalui otot ileoid sphincter menuju rangkaian usus halus, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Proses di usus halus ini dibantu oleh sekresi dari pankreas dan hati. Di sini berakhirlah proses kimia dari sistem pencernaan. Permukaan usus halus ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi, tempat terjadinya penyerapan sari makanan. Setiap tonjolan villi isi lakteal dan papiler darah untuk menyerap nutrien atau sari-sari makanan. Nutrien selanjutnya akan diedarkan ke darah ke seluruh tubuh. Sementara itu, sisa makanan yang tidak diserap akan melalui katup ileocecal valve. Fungsi kolon atau usus besar adalah menyerap air, membentuk vitamin, menghasilkan mukus atau lendir, membentuk dan membuang feses. Akhirnya, rangkaian gerakan peristaltik di usus besar membuang feses menuju ke rectum dan merangsang refleks defekasi. Itu tadi videonya. Sekarang kita kembali ke sini. Ya, video yang kalian lihat tadi itu adalah salah satu media pembelajaran ya yang kalian bisa gunakan untuk mengetahui alur masuknya makanan, organ-organ yang digunakan untuk mencerna makanan. Nah, melalui media yang kalian buat juga yang berupa proyek itu juga bisa digunakan untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai sistem organ manusia dan fungsinya. Itu ya. Coba saya perlihatkan. Nah, itu proses kalian ketika kalian membuat proyek pada pertemuan yang lalu. Betul ya? Ya? Ya. Ketika kalian berkelompok, ketika kalian berdiskusi, ketika kalian membuat proyek-proyek yang akan kalian presentasikan hari ini. Oke, berikutnya kita lanjutkan ya. Coba untuk melihat sejauh mana hasil karya kalian sebelum ditampilkan, siapkan lembar monitoring kalian dalam LKPD. Nanti Bu Esmi akan melihat satu persatu hasil karya kalian sebelum dipresentasikan. Yuk, disiapkan lembar monitoringnya. Ya, setelah ini saya akan mengecek karya kalian satu persatu. Sudah disiapkan semua? Sudah. Oke, saya mulai dari kelompok poster ya. Nah, ini silakan ini ditulis. Berarti saya nulis ini kelompok poster. Jenis karyanya poster. Sudah selesai? Sudah ya. Berarti ini sesuai materi. Siap presentasi. Oke. Bagus. Tulis ya. Karya bagus. Kelompok lagu. Kelompok lagu. Coba saya mau melihat karyanya.
jenis karyanya lagu. Sama kelompok saya tulis lagu ya. Ya. Terus udah selesai. Coba cek. Coba. Nanti dicoba dipresentasikan ya, Nak. Sudah sesuai? Siap presentasi? Siap. Keterlibatan semua anggota, semuanya membuat? Ya. Berarti saya tulis bagus. Ya, nanti dipresentasikan. Oke, anak-anak, semuanya sudah saya cek dan hasilnya per kelompok sudah siap untuk dipresentasikan. Ya. Nanti saya minta perwakilan kelompok untuk mengambil undian urutan majunya. Itu ya. Coba silakan maju dari kalian satu kelompok untuk mengambil undian. Ayo satu orang. Satu orang. Ayo ngambil kok. Ambil undian kok ya. Satu. Ya. Sebelum maju silakan LKPD-nya dibuka terlebih dahulu untuk memberikan penilaian nanti ketika kalian menilai kelompok lain yang maju. Anak-anak, kita mulai presentasinya. Yang pertama adalah kelompok poster. Silakan kelompok poster untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok poster akan mempresentasikan hasil karya kami terkait proses pencernaan manusia. Salah satunya terdapat mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan. Di mulut terdapat enzim amilase yang berfungsi memecah pati karbohidrat kompleks menjadi glukosa karbohidrat sederhana. Setelah dari mulut, makanan akan menuju esofagus. Esofagus merupakan saluran penghubung antara tenggorokan dan juga lambung. Di lambung, pencernaan secara kimiawi dibantu oleh cairan pencernaan. Cairan pencernaan mengandung enzim pepsin yang mencerna protein menjadi asam amino. Cairan pencernaan juga mengandung asam klorida yaitu HCl untuk membunuh kuman-kuman yang masuk. Di sini kita akan membacakan puisi berjudul Sistem Pencernaan. Di mulut terbuka, cita rasa berpadu. Gigi mengunyah, lidah menari malu. Air liur menyapa, melumerkan ragu. Oh sistem pencernaan, alur yang agung, membawa kehidupan dari mulut hingga tunggang. Dalam tubuh kita, engkau bekerja diam, memiliki kekuatan untuk hidup yang dalam. Oke, puisinya hebat sekali ya, bagus sekali ya. Ya. Presentasi berikutnya dari kelompok yang ketiga yang maju, kelompok apa? Lagu. Silakan kelompoknya Dias untuk maju ke depan. Ya. Nama lagunya adalah Perjalanan Makanan. 1, 2, 3. Makanan masuk lewat mulut kita, gigi mengunyah, lidah rasa semua. Air liur bantu melembutkan, siap turun ke kerongkongan. 1, 2, 3, go. Perjalanan dimulai dari mulut sampai usus nanti. Tubuh bekerja mengolah jati tenaga kita sampai lambung. Aduk asam lambung, hancurkan sampai usus halus. Serap gizi tubuh, sisa ke usus besar. Serap air jadi padat, keluar melewati anus. Terima kasih tubuhku tiap hari bekerja. Ayo makan bergizi, ayo minum cukup air.
Manusia mempunyai 6 sistem organ pencernaan yang diawali dengan mulut. Mulut. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat alat pencernaan yang lain, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar lidah. Gigi berfungsi untuk mengunyah dan melembutkan makanan sehingga enzim-enzim pencernaan dapat mencerna lebih cepat dan efisien. Lidah berfungsi untuk mengangkut makanan dan membantu proses penanganan. Dan kelenjar ludah dapat melemaskan agar makanan mudah ditelan. Yang kedua terdapat kerongkongan. Kerongkongan merupakan jalan penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah untuk menuju ke lambung. Jadi, di dalam kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Ini kan alat peraga. Coba yang ini, yang alat peraga ini bisa diperagakan menggunakan air yang kamu bawa itu, yang kita buat. Yang alat peraga yang kita buat melalui mulut hingga ke anus. Ayo Afika. Ya, diperhatikan ya, itu aliran-aliran makanan dari organ dengan mulut, ya. lalu menuju ke esofagus, menuju ke lambung, dan usus halus, berikutnya ke usus besar, dan yang terakhir ke anus. Akan membacakan doa yang kita buat dengan judul Petualangan Makanan di Negeri Pencernaan. Di sebuah negeri ajaib bernama tubuh manusia, hiduplah para pekerja hebat yang tinggal di jalan pencernaan raya. Setiap hari mereka bekerja sama untuk mengolah tamu istimewa, yaitu tuan makanan. Suatu pagi, tuan makanan datang bersama teman-temannya. Nasi putih, telur, daging, dan tempe goreng. Mereka mengatur pintu bola mulut. Selamat datang. Sambut dengan gigi sambil tersenyum. Dia langsung memotong-motong tuan makanan jadi potongan nasi. Tangan lidah membantu mengatur mereka. Sementara tuan air liur membasahi agar mereka menjadi makanan yang lebih enak. Ya, dilanjutkan. Setelah selesai, mereka naik ke kereta rombongan menuju kota Lambung. Di sana, Raja Asam Lambung sudah menunggu. Baiklah, lihat ke kota, kata Raja Asam Lambung sambil mengaduk-aduk mereka. Tuan makanan berubah menjadi bubur lembut bernama Kimus. Perjalanan pun berlanjut ke kerajaan usus halus. Di gerbang, penjaga enzim dari pankreas dan hati membantu memecah nutrisi. Nyonya bimbing usus halus kemudian menyerap vitamin, mineral, protein, dan karbohidrat. Kami akan kirim ini ke seluruh tubuh agar punya tenaga, katanya. Tadi kalian sudah menyaksikan beberapa karya dari teman-teman kalian, ya. Ada dongeng, puisi, alat peraga, kemudian kelompoknya Dias lagu, dan yang kelompok poster, ya. Hasilnya sangat bagus sekali. Hasilnya sesuai yang kalian harapkan, ya. Setelah kalian melihat presentasi dari karya teman-teman kalian, tadi ada penugasan dari Bu Esmi untuk melakukan penilaian, ya. Ya, silakan kalian tuliskan di LKPD-nya, nanti dikumpulkan di akhir pembelajaran. Sudah semuanya? Sudah. Setelah kalian tadi menyaksikan banyak karya, kemudian kalian belajar dari berbagai sumber untuk menghasilkan karya tadi, silakan kalian tuliskan simpulan dan refleksinya di LKPD-nya. Saya beri waktu 1 menit untuk menuliskan. Kelompok poster silakan dituliskan, Nak, simpulan dan refleksinya. Kelompok alat peraga silakan dituliskan. Puisi, ayo.
Bergerombol. Silakan salah satu anak untuk membacakan hasil simulanya. Kelompok siapa yang mau? Kelompok lagu. Berdiri. Diwakili oleh Dias. Silakan teman-teman yang lain. Ayo, teman-teman yang lain melihat Dias. Lambung memiliki HCl usus halus berfungsi sebagai penyerapan makanan. Usus besar berfungsi sebagai pembusukan sisa-sisa makanan. Oke. Bagaimana semuanya? Apakah benar kesimpulan yang dihasilkan oleh Dias? Benar ya. Terima kasih Dias. Berikutnya saya ingin mendengar refleksi dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Ya, coba satu anak ada yang mau mengungkapkan refleksinya? Oke, Meisha. Apa hal paling menyenangkan yang kamu alami selama membuat karya ini? Saya merasa senang karena bisa berkreasi sesuai dengan ide saya sendiri, terutama saat membuat alat peraga sistem pencernaan. Saya jadi lebih paham bagaimana makanan masuk, dicerna, dan diserap oleh tubuh. Kedua, apa tantangan terbesar yang kamu hadapi? Bagaimana kamu mengatasinya? Tantangan terbesar saya adalah saat menempel bagian-bagian organ pencernaan agar sesuai urutan yang benar. Awalnya saya bingung, tapi saya mencari informasi dari buku dan berdiskusi dengan teman. Akhirnya alat peraga bisa jadi dengan rapi. Yang ketiga, jika kamu diberi proyek seperti ini lagi, apa yang ingin kamu perbaiki atau tingkatkan? Saya ingin membuat karya yang lebih menarik dengan tambahan warna dan keterangan fungsi organ yang lebih lengkap. Saya juga ingin belajar mengatur waktu supaya hasilnya lebih maksimal. Sudah? Oke, sudah. Terima kasih ya. Semuanya juga menuliskan simpulan dan refleksinya dalam LKPD ya. Nanti kita kumpulkan setelah pembelajaran. Gitu ya, Nak? Oke, coba kita evaluasi lagi hasil belajar kita dengan menjawab berbagai pertanyaan yang ada, yang kita sampaikan di awal pertemuan tadi ya. Coba yang pertama dijawab bersama-sama ya. Ya, ke organ apa makanan masuk pertama kali? Mulut, betul. Kemana pindahnya makanan setelah kita telan? Kerongkongan. Setelah kerongkongan kemana? Lambung. Setelah ke lambung? Usus halus. Setelah ke usus halus? Usus besar dan anus ya. Kalau Bu Esmi tanya, di usus halus terjadi proses apa? Penyerapan sari-sari makanan ya. Berikutnya, apakah kita pernah merasa kenyang setelah makan? Pernah. Di mana sih sebenarnya kita merasakan kenyang tersebut, di organ apa? Lambung ya. Terus ada pertanyaan yang terakhir. Mengapa kita dapat berenergi setelah makan? Karena makanan diserap oleh tubuh. Di organ apa yang bersifat atau yang berperan untuk menyerap makanan, nutrisi tersebut? Di usus halus. Baik. Semuanya bisa menjawab pertanyaan ini? Bisa. Baik, Nak, setelah kita melakukan pembelajaran di pertemuan yang lalu, kita sudah merancang ya, mendesain, kemudian membuat karya, dan kita lakukan presentasi untuk hari ini ya. Menurut Bu Esmi dan penilaian dari Bu Esmi, hasil karya kalian sangat bagus ya. Hasil-hasil karya kalian itu sudah mengvisualisasikan atau menggambarkan pemahaman kalian mengenai materi yang kita ajarkan, kita pelajari hari ini ya. Berikutnya akan Bu Esmi berikan penghargaan terhadap kelompok yang sebenarnya semuanya itu sudah bekerja sama yang baik. Namun Bu Esmi memiliki penilaian yang terbaik ya dari hasil kerja kelompoknya, dari hasil kerjasamanya, begitu ya. Saya akan memberikan penghargaan untuk kelompok yang
memiliki kerja sama dan kerja yang terkeras dari kelompok itu, yaitu kelompok lagu. Silakan kelompok lagu untuk maju ke depan. Ya. Semuanya, semua Dias saja ya. Ya. Oke. Penghargaan untuk Dias. Udah, silakan dibawa aja. Terima kasih untuk kelompok lagu dan kelompok-kelompok yang lain yang sudah bekerja keras ya. Tetap semangat ya, tetap menjaga kesehatan supaya kita bisa belajar dengan baik, dengan lancar gitu ya. Jangan lupa selalu berdoa. Kita akan membahas materi berikutnya ya. Setelah materi sistem pencernaan adalah gangguan-gangguan sistem pencernaan. Jadi kalian nanti bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran berikutnya nanti di pertemuan yang akan datang. Kemudian yang perlu kalian perhatikan nanti ya, setelah selesai pembelajaran hari ini, kalian bisa mengerjakan soal evaluasi pada form ini. Silakan ini ditulis dalam LKPD-nya untuk form link yang kalian gunakan untuk mengerjakan latihan soal. Silakan ditulis. Yuk ditulis link ini. Sudah? Sudah dituliskan? Sudah? Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.